Baik, kita sudah sampai di rumah lokasi pengusaha tahu asal Babahan. Tepatnya letaknya di Dusun Babahan, Desa Sidomulyo, RT 3 RW 8. Nah, untuk bagaimana kita tahu caranya dari produksi tahu sampai akhir, kita nanti bisa tanyakan ke dalamnya, ke orangnya langsung. Untuk itu mari kita masuk ke dalam. Sedikit. Baik, kita sudah sampai di rumah Bapak Wardi tentang pengusaha tahu. Nanti kita akan tanya-tanya bagaimana dari proses pembuatan tahu itu sendiri sampai ke proses pemasarannya. Ya, Pak Wardi, ini dapat salam dari dosen pembimbing saya, katanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk ini kita lebih baiknya perkenalkan diri dulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Ali Walianto, saya dari Sejarah Peradaban Islam prodi SPI angkatan 18. Nama lengkap Pak Dewardi. Saya nama lengkap Wardi, asal Desa Sidomulyo, Dukuh Babahan, RT 1 RW 8, Desa Sidomulyo. Terus untuk motivasi pendirian usaha tahu ini sendiri, kalau boleh tahu seperti apa ya, Pak Wardi? Ya, saya mendirikan usaha tahu mulai tahun 2010. Asal mulanya saya ya dulu jadi karyawan tahu di Purworejo, di Brengkelan. Setelah saya jadi karyawan sudah bosan, saya mendirikan sendiri di rumah ini, dan sampai sekarang ya selalu ya lancar saja, tapi ya sedikit asal ya melaku tapi bisa terus. Semoga minta doa restunya, semoga usaha saya dapat meningkat selanjutnya. Sekian. Terus kalau boleh tahu cara dari awal pengolahan tahu ini gimana, Pak? Awal pengolahan tahu ya itu kedelai, milih yang bagus, itu direndam kurang lebih 5 atau 6 jam. Lalu setelah direndam 5 atau 6 jam lalu di blender tapi digiling jadi jeladren. Lalu setelah itu dimasak tapi direbus sampai masak. Setelah masak langsung terus dijibor, dituang di tempat penyaringan, terus dijibor supaya santannya utawi ampasnya itu berpisahan. Nah, setelah berpisahan antara santan dan ampas, itu ampasnya diambil, santannya itu yang dari tahu, santannya atau patinya kedelai itu dari tahu, lalu diberi cokak bibit supaya membuat mengentalkan itu santan, supaya patinya kedelai itu bisa kental atau bisa bergumpalan. Setelah itu
airnya yang bening itu kan kalau sudah diberi cokak itu padinya utawi santannya itu sudah menggumpal kemelem, jadi airnya yang bening itu diambil, lalu setelah airnya habis lalu padinya itu dicidui, dicitak di tempat pencetakan kotak, ditutup lalu dibibit sampai tuntas, lalu setelah itu tahu sudah jadi kurang lebih ya setengah jam itu sudah bisa diambil, sudah jadi tahunya itu tahu ini putih. Itu cara pembuatan tahu seperti itu. Jadi itulah caranya membuat tahu. Bibit kedelai terus di blender, digiling, lalu setelah di blender lalu dimasak. Setelah dimasak ditaruh dijebor. Setelah dijebor terus di santannya itu diberi cokak supaya kental untuk padinya, lalu dicetak di tempat pencetakan kotak seperti di kotak. Itu sudah jadi. Terima kasih. Jadi untuk kira-kira bahan bakunya itu yang dibeli itu apa saja ya? Ya, kalau buat tahu putih itu ya ini hanya kedelai, lalu ya kedelai itu enggak bisa dicampur-campur kalau tahu. Terus setelah kan itu kan tahunya kan udah jadi, tapi masih tahu putih. Terus kira-kira itu memasaknya itu kapan menjadi tahu yang sudah siap untuk dijual pasar-pasar? Umpamanya masaknya sekarang, lalu besok yang menjual. Kalau saya buatnya tahu pelempung asin nih kok, ya sekarang dibuat langsung ditabur garam batang itu dihaluskan, itu ditaburkan, lalu besok lalu dipotong-potong, dijadikan berapa satu kotak itu akan dijadikan berapa, dipotong-potong, lalu yang menggoreng besok pagi langsung dijual ke pasar. Terus kira-kira waktu penggorengan tahu itu berapa menit? Waktu penggorengan tahu kurang lebih ya seperempat jam sudah bisa matang. Satu gorengan seperempat jam, satu gorengan. Terus selain diedarkan di pasar, mungkin kalau ada pesanan atau apa itu selalu menerima tahu? Ya, menerima pesanan yang pesan mau yang harga berapa, saya melayani harga yang besar apa yang kecil, menurut pembelinya atau pemesannya yang pesan akan harga berapa. Kalau boleh tahu, kalau yang harga kecil itu berapa, terus yang harga besar itu berapa ya? Ya, yang paling kecil saya jual 3.300 satu tahu dan
ada yang 500 dan ada juga yang 1000-an. Terus kira-kira dari penjualan tahu itu kira-kira per hari itu dapat untung berapa ya Pak? Kalau sekarang Iya. yang sudah saya lakukan itu tiap harinya itu kira-kira ya 1.500-an tahu tiap harinya. Yang menjual itu orang 3 yang memasarkan 3. Terus kalau kira-kira pendapat apa ya, total pendapatan per hari itu bisa disimpulkan nggak? Ya perhariannya ya bisa, tapi ya kadang-kadang bisa sekian, kadang-kadang hanya sekian menurut pembelinya di pasar toh. Iya. Gitu. Atau kadang-kadang ada orang yang pesan ya kira-kira ya pemasukan perharinya itu ya 300-an, sekitar 300-an. Terus kan sudah sekitar 10 tahun menjajaki usaha tahu. Nah, kira-kira ada rasa suka duka menjadi pengusaha tahu nggak Pak? Ya kalau saya ya suka-suka saja. Ya, kadang-kadang dukanya ya kadang-kadang bahannya selalu meningkat. Dan itu kan jadi pemasarannya nggak begitu lancar, karena kalau tahu akan harganya diminta diundangkan, kalau tahu sulit nggak bisa gitu ya. Kalau harganya bahannya kedelai misalnya dulu mahal ya itu yang saya ada di halangan ya tadi penggendala tidak ya perhariannya tapi itu berarti sedikit itu berarti ya tidak ada kekurangan tiap harinya. Terus kalau Bapak kira-kira ingat nggak bermodal awal untuk mendirikan usaha tahu ini berapa? Ya ingat ya, modal awal itu buat beli gilingan itu kira-kira 2,5 juta ya gilingannya, mesin sama gilingannya 2,5 juta. Lalu modal tempatnya ya kira-kira ya 1,5 juta buat air, buat itu yang buat saya masak tahunya, buat ya, saringan kira-kira ya 1.500.000. modal kedelainya ya saya kalau beli kedelai hanya mampu 50 kilo, tiap beli 50 kilo itu hanya 50 kilo. Kalau sekarang 50 kilo itu harganya sudah 550.
50 kilo itu sudah 540.000. Kalau dulu ya masih, kalau 50 kilo kalau dulu paling-paling 400 atau kadang bisa 350. Kalau sekarang itu harganya kedelai melonjak tinggi, 50 kilo itu sudah harganya sudah 540.000. Terus minyaknya itu 1 krat itu saya kalau beli 1 krat itu 165. Ya mungkin itu saja pada yang dapat saya tanyakan pada Bapak, dan semoga usahanya tahu ini semakin depannya semakin sukses dan lancar, dan semoga juga kendala-kendala yang dihadapi dapat teratasi. Ya, mungkin terima kasih. Cukup sekian dan sampai jumpa. Ya, terima kasih atas kunjungannya Anda ya. Semoga ya Anda bisa memahami usaha tahu yang itu, dan saya terima kasih atas kunjungan Anda. Terima kasih.